Hai guys, guys, ketemu lagi selamat dong berjumpa. Iya. setelah sekian lama ya. BTW guys, kalian Yes. tahu nggak sih tanggal 10 kemarin tuh ada apa? Hari Kesehatan Mental Dunia. Yeay, betul. Jadi Keren. hari ini kita mau mendedikasikan video kita itu untuk itu kelak tapi masih dalam minggunya gitu lah ya Han ya. Iya, masih bisa. Terus kira-kira kita akan bahas apa? Kita akan bahas sesuatu yang lagi apa ya? Bukan lagi sih, memang mungkin selalu rame untuk orang tua yang punya anak toddler. Gue sering dengar. Iya, gue sering banget denger cerita kayak dari teman-teman gue kebetulan baik sekali sudah menjadi mama muda ya kan. Baik banget cerita-cerita anak-anak mereka yang masih toddler ini gitu. Tapi secara spesifiknya kita mau bahas tentang apa sih, Bu? Oke, jadi secara spesifik kita biasanya nyebutnya itu adalah Terrible 2. Jadi kita mungkin bisa membahas ini seperti sebelumnya kita pernah membahas. Jadi ini mitos atau fakta. Dan dalam rangka mungkin apa sih World Mental Health Awareness Week ini, selain untuk anaknya, kita juga akan membahas tentang untuk orang tuanya kayak gimana supaya mereka tetap menjaga mental health mereka tersebut. Cus, jadi apa itu, Bu? Ya, jadi terrible ya, kenapa dibilang tuh secara harfiah nih, terrible itu adalah awful. Terus gue kayak bahasa Inggris. Coba dong bahasa Indonesianya apa terrible? Terrible tuh kayak awful. Apa ya? Yang pokoknya tidak intinya menyenangkan itu adalah pokoknya. sesuatu yang tidak baik, terrible itu. Iya, siap. Itu merefer terhadap usia 2 tahun. Nah, sebenarnya sih kayak fenomena ini kayak gak mungkin kan anak kecil tuh kayak 2 tahun terus dia ada switch-nya gitu tiba-tiba masuk ke fase terrible tuh ini. Jadi sebenarnya ini tuh kayak biasanya dari 18 bulan udah mulai nongol nih di anaknya. Ada beberapa yang kayak mungkin ya baru later munculnya, tapi ada yang kadang tuh 18 bulan udah mulai muncul nih. Dan biasanya bertahan selama 2 tahun setelah itu. Mereka bersikap kayak gini. Biasanya nih tanda-tandanya mereka itu menunjukkan kayak tantrum, suka ngamuk-ngamuk, terus kayak oposisi, jadi kayak dibilangin apa, no, 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 gitu. Terus mood swing juga. Kayak masalah banget gitu ya. Iya, ngajak berantem nih, mulai ngajak berantem anaknya. Kayak moodnya juga, moodnya tuh kayak dari ceria, lagi kayak ketawa-ketawa, tiba-tiba cuma karena hal sepele, bahkan kadang kayak nggak ada alasan yang penting gitu ya, cuma kayak misalnya disuruh tiba-tiba mandi gitu, atau misalnya disuruh berhenti main ini dulu gitu, tapi anaknya tuh bisa menunjukkan dengan emosi yang heboh gitu, kayak dengan ngamuk-ngamuk, dengan nendang, bahkan kadang tuh bisa menyakiti, kayak dia nyubit atau gigit gitu anaknya. Itu ibu-ibu tuh suka banyak yang bilang anaknya jadi kayak monster nih. Pokoknya intinya nyebelin aja gitu, padahal sebenarnya lagi lucu-lucunya kan umur segitu. Iya, harusnya umur segitu lagi lucu-lucunya. Iya. Oke Nah, deh. Makasih. di usia ini nih kayak sebenarnya kenapa sih mereka tuh kayak menunjukkan terrible tuh itu gitu kan. Kayak di usia 2 tahun tuh sebenarnya emang anak-anak ini lagi mulai mengenali dan mulai mengungkapkan emosi, tapi karena memang baru mulai gitu kan. Jadi mereka belum master gitu dalam mengungkapkan itu. Itu adalah suatu hal yang baru buat mereka. Satu lagi nih yang mempengaruhi si terrible tuh itu adalah di usia ini si anak-anak tuh dari masa pre-simbolik, jadi kayak mereka menggunakan gestur, menggunakan ekspresi wajah atau nangis gitu, mereka jadi menggunakan kata-kata, mereka belajar bicara, ya kan? Biasanya kalau kayak udah mulai usia setahun tuh, sampai setahun setengah mereka mulai, mulai ngomong gitu loh, apalagi umur 2 tahun, 2 tahun tuh mulai mereka merangkai 2 kata, dan seterusnya kan, mulai bisa mengungkapkan dirinya. Nah, tapi itu dia nih yang menjadi akar permasalahannya. Si emosi itu baru berkembang, si bahasa baru berkembang. Jadi mereka tuh kayak pengen nunjukin itu, tapi mereka nggak capable gitu loh untuk menunjukkan gimana sih caranya sebenarnya yang tepat gitu. Dan mereka ini juga dalam masa transisi nih. Kalau sebelumnya kita pernah bahas tentang remaja, masa transisi itu kan masa yang sulit ya, makanya remaja aja perlu regulasi emosi gitu kan. Nah untuk anak, ini itu masa transisi dari bayi, mereka menjadi anak-anak. Bayi ke anak-anak tuh beda kan, kalau bayi tuh yang memang dia harus selalu nempel terus sama ibunya, terus kayak harus dibantu apa segala. Nah, ketika mereka menjadi anak-anak, mereka mempersiapkan diri untuk sekolah, mereka tuh mulai menjadi dirinya mereka sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya ya,
ini tuh mitos atau bener nggak sih gitu loh, ada fase terrible two ini. Sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya, kalau kita tahu sebenarnya kayak perkembangannya anak itu tuh lagi apa sih sekarang, bukan suatu masa yang memang mereka lagi menjadi little monsters gitu loh. Ini memang apa ya, sebenarnya bagaimana orang tuanya itu bereaksi terhadap perilakunya si anak yang muncul itu gitu. Jadi kayak sebenarnya ini adalah persepsi orang tuanya bahwa mereka lagi nyebelin banget. That's why orang tua ini menyebut fenomena ini adalah terrible two. Padahal sebenarnya kayak gak ada tuh kayak gitu. Ini hanya masa perkembangannya mereka gitu. Dan sebenarnya nih, kayak pentingnya apa sih nanti nih kita akan ngebahas kenapa orang tua juga harus apa ya, kayak ada cara untuk coping sendiri untuk ini gitu. Ya, itu karena kayak itu akan ngaruh gitu loh. Jadi apa perubahan perkembangan ini tuh kan dipengaruhi sama apa ya? Maksudnya kayak kita selalu memberikan stimulus-stimulus gitu kan buat anak. Nah, apakah anaknya ini nanti akan gampang diatur atau enggak gampang diatur itu semua juga tergantung sama orang tuanya gitu. Iya, berarti sebenarnya tadi bisa dibilang mitos, tapi mitosnya itu gara-gara sebenarnya based on persepsi dari si orang tuanya itu sendiri gitu ya, yang melihat anaknya kok jadinya kayak terrible banget nih gitu kan. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar gitu kan, maksudnya normal anak umur segitu kayak gitu memang karena kemampuannya belum bisa untuk mengekspresikan dengan cara yang baik gitu kan. Karena sebenarnya kalau dari perkembangan Erikson juga kan dia ini kan yang lo nggak sih yang autonomy versus shame and doubt. Jadi kayak maunya ngontrol semuanya tuh sendiri, nggak mau bergantung sama orang lain gitu. Cuma sebenarnya ya umurnya belum bisa gitu. Cuma mulai dibangun keterampilan untuk dia bisa mandiri pas dewasa nanti gitu. Jadi makanya ya kayak gitu, keluarnya perilakunya tuh jadi kesannya menyebalkan terus gitu kan. Iya. Ya benar-benar. Iya kalau nggak salah juga di situ juga fase di mana si anak-anak mulai belajar no, semua yang ditawarin no, diajakin no gitu kan. Karena dia maunya ya egosentris juga kan, dia maunya apa-apa dari sudut pandang dia gitu, dia masih belum bisa lihat sudut pandang orang lain, oh itu tuh nanti ngeganggu orang lain, tapi ya mau aku kayak gini, aku harus kayak gini gitu kan. Karena mereka belum capable untuk meregulasi emosinya itu sendiri, perasaannya itu tuh bisa sangat overwhelming buat mereka, makanya keluarnya tuh kayak dengan mereka ngamuk dan apa ya, tantrum kayak gitu. Bahkan katanya nih ada yang menyimpulkan kalau misalnya orang dewasa mengalami dinamika ini apa sih emosi seperti yang dirasakan anak kecil, bahkan bisa kolaps kali orang dewasa gitu, karena katanya bener-bener sangat overwhelming gitu, kayak naik turun kayak emosinya tuh parah banget, mungkin kayak orang PMS kali. Karena lagi banyak yang dia pelajari nggak sih, maksudnya selain tadi kan apa namanya, gimana cara dia ngontrol emosi, ekspresi emosi, terus mengekspresikan dengan kata-kata bahasanya kan. Terus dia juga kan pasti belajar juga gimana bersosialisasi yang baik. Bersosialisasi kan termasuk tadi tuh membangun empati ke orang lain gimana gitu. Jadi kayak semuanya tuh campur aduk lagi dipelajarin bareng-bareng, tapi ya masih sedikit-sedikit, cuma maunya udah banyak gitu. Jadi ya gitulah. Nah, mau yang banyak tadi, jadi kayak sebenarnya ada 3 nih katanya, 3 hal yang merupakan apa di usia 2 tahun ini yang merupakan kayak milestone pentingnya mereka. Apa aja sih? Yang pertama, itu adalah mereka lagi meningkatnya mobilitas nih. Mereka kan mulai bisa jalan, mulai bisa lari-lari. Nah, peningkatan mobilitas itu menimbulkan curiosity gitu loh di dalam mereka. Jadi mereka tuh emang mau explore kemana, lari-lari, ke sana, ke sini. Dan apa ya, mungkin kayak ada barang apa dipretelin gitu kan. Nah, buat orang tua yang cuma ngelihat dari luar tanpa misalnya mereka tahu bahwa mereka emang lagi perkembangannya kayak gitu, ngelihatnya cuma kayak ini anak nggak bisa diatur banget gitu kan, ini anak pecicilan banget gitu kan. Padahal sebenarnya mereka juga lagi mulai mengembangkan interest gitu loh terhadap banyak hal gitu. Terus mereka emang lagi suka testing the limits. Makanya gue pernah denger tuh. Iya, makanya mereka berantem sama orang tua. Kenapa anak kayaknya susah banget bilangin? Ternyata mereka lagi kayak trial and error gitu. Jadi misalnya nih, misal gue orang tua nih, terus gue bilang ke anak gue, nggak boleh makan sambil jalan-jalan gitu misalnya. Terus dia tuh kayak udah sekali dibilangin, besoknya melakukan hal yang sama, besoknya melakukan hal yang sama lagi. Padahal gue bilangin terus gitu kan. Kayak, ternyata kalau kita melihat proses berpikirnya si anak itu,
si anak itu tuh lagi testing the limit, jadi dia emang pengen tahu kayak kalau misalnya gue coba sekali lagi, apa yang akan terjadi? Apakah orang tua gue akan berhenti atau dia akan tetap kayak gitu ke gue, kayak mereka iseng kali ya pikiran sebenarnya, kayak pengen explore. Mungkin nanti di situ kayak berkembang jadi kemampuan anak untuk memanipulasi lingkungannya gitu kan, kayak oh gue mau ini harus menyesuaikan dengan apa. Sebenarnya proses belajar empati juga sih mungkin gitu dengan nyoba-nyoba gitu kan. Iya, karena dia bisa jadi tahu konsekuensinya tuh apa sih kalau misalnya aku kayak gini gitu kan. Nah itu belajar konsekuensi juga gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita tuh paham apa yang terjadi di sininya dia, jadinya kayak lebih kegemes gitu ya, karena jadi kayak oh itu yang terjadi sama kamu nak gitu kali ya sebenarnya tuh. Karena isi otaknya udah beda kan, jadi ya bingung juga gitu. Jadi kita ngerasanya tuh kayak itu tuh hal yang nggak boleh harusnya, cuma anak itu kan sebenarnya pengen tahu, pengen mengeksplor kayak tadi sih. Iya benar. Terus tadi yang Tina bilang nih, ini umur segini anak tuh lagi belajar bilang no gitu. Ternyata itu didasari oleh, jadi si anak ini lagi mengembangkan self-awareness gitu. Dia lagi mengembangkan jati dirinya sendiri. Kalau sebelumnya dia merasa dia itu sesuatu yang nempel ke ibunya, di sini dia mulai tahu dia adalah dirinya dia sendiri, dia tahu dia bisa punya keinginan sendiri, dia tahu dia bisa punya pilihan sendiri. Jadi nih, kadang bahkan untuk hal yang dia sukai, dia sengaja bilang no. Untuk kayak, itu kepuasan tersendiri ke dia, karena dia merasa dengan gue bilang no, gue punya pendapat sendiri, beda dari nyokap gue gitu. Padahal itu hal yang dia suka gitu. Jadi kayak, makanya kayak orang tua tuh kayak kadang suka, apaan sih? Dia sebelumnya suka kok makan kue ini, tapi sekarang nggak mau gitu kan. Padahal saya kayak lagi mengembangkan itu loh, rasa kayak gue punya pendapat sendiri gitu. Makanya mereka sengaja ngomong no. Iya benar. Iya emang startnya usia 2 tahun kan, mulai matangnya tuh usia mau 7 tahun kan, baru kayak ajak bahwa awareness-nya tuh lebih oke gitu kan. Tentang dirinya dia, apa yang dia mau, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain. Walaupun ya juga nggak completely ajak sih, tapi kayak itu udah lebih mateng lah untuk usia segitu ya. Iya, sekarang anak-anak juga kayak lagi banyak ngomong main gitu kan. Posesif mereka, posesif sama barang miliknya, pelit, nggak mau ngasih ke orang. Iya, nggak mau bagi gitu. Iya, itu mau gantian sama anak lain. Karena itu kayak jati dirinya dia, kayak itu punya dia gitu. Menarik ya, ternyata kalau di breakdown lagi, jadi mereka tuh bukan terrible karena mereka mau isengin orang tuanya atau bikin marah orang tuanya ya, tapi memang mereka yang lagi berkembang mau nggak mau ya itulah yang tertampil gitu ya. Iya, itu bentuk belajar dan eksplorasinya mereka aja sih gitu. Makanya penting selain orang tua tahu tentang background yang terjadi apa, orang tua juga harus tahu gimana sih cara mempersiapkan diri untuk menghadapi anak yang kayak gitu. Yang emang bikin stres, diakui, kayak mau diakui, nggak mau diakui, itu memang bikin stres pasti at times, karena kita tiap hari memang Nah, makanya, Bo, untuk terkait hal itu tuh, gue kan kemarin coba baca-baca nih, gue cari-cari bahan, kira-kira sebenarnya gimana sih how to be happier parents gitu, terutama dengan toddler gitu kan, karena ternyata seorang orang tua yang punya anak toddler tuh kayak PR-nya tuh banyak banget gitu loh, dan apalagi seorang ibu gitu ya, nggak cuma dia ngurusin anaknya aja yang lagi 2 tahun ini, yang lagi banyak tingkah ini, terus dia juga ngurusin rumahnya, ngurusin suaminya, ngurusin pekerjaannya kalau ada yang kerja gitu kan. Jadi kayak emang semuanya tuh gitu kan. Yang tadinya si anak masih lebih bisa ke-handle karena dia tuh masih tidur, bangun, nyusu, ada yang tidur lagi gitu. Ini sekarang kan udah mulai berkeliaran kemana-mana, berantakin segala macam gitu kan. Nah, ternyata emang bener kata lo, Bo. Jadi emang selain orang tua perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi pada anaknya di usia segitu, mereka juga harus be-prepare nih gitu secara mentally buat mereka sendiri menghadapi anaknya gitu, biar nggak salah treatment gitu ke anak-anaknya gitu. Nah, terkait sama hal itu, lu pada pernah denger ini nggak sih kalimat yang kayak happy parents, happy kids gitu? Iya, akhir-akhir ini sering denger kayak gitu. Iya kan? Gue tuh coba carikan bahan-bahannya apa aja sih sebenarnya tips-tipsnya yang bisa dilakuin sebagai seorang parents ini, terutama ibu ya, biar dia tuh bisa paling enggak merasa lebih happy gitu menjalani harinya dia, mengatasi anaknya yang lagi eksploratif sekali ini gitu kan. Nah,
Enggak, sebenarnya tips-tipsnya tuh banyak banget, Bo. Cuma memang, gue mau mengutip kata-kata temen gue yang mama-mama muda ya. Mereka tuh bilang, teori itu tidak segampang prakteknya. Gitu. Katanya tuh gitu. That's why, di tips-tips yang ini tuh gue mencoba mencarikan tips yang gak muluk-muluk, tapi bisa diaplikasiin. Dan ya jadi ada kayak buku gitu. Bukunya itu tuh ditulis sama seorang ibu juga. Jadi dia ibu dari 4 anak, bayangin. Ibu dari 4 anak. Terus beliau itu tuh, selain dia writer, dia juga kayak regular contributor untuk New York Times gitu. Namanya KJ Del Antonia. Jadi dia tuh bikin buku tentang how to be a happier parent gitu. Nah, salah satu tipsnya dia tuh yang menurut gue kayaknya ini possible deh untuk dilakukan dan untuk diterapkan sama ibu-ibu dimanapun mereka berada gitu ya, adalah pertama, ini kita mulai dari morning routine. Ketika bangun pagi, itu tuh take a deep breath dulu gitu loh, kayak prepare yourself untuk hari ini gitu. Jadi kayak inhale, exhale. Terus kayak hari ini it's going to be a different day gitu. I'm going to be prepared for everything gitu. Kayak apapun yang terjadi, terjadilah. Gue akan melakukan yang terbaik. Gitu. Ya, bisa dua, bisa kayak new day atau kayak Iya, iya. Bener-bener sama kayak di sini tuh dibilanginnya adalah ketika lagi melakukan hal tersebut, itu jangan lupa sambil diikut sertakan dengan sugesti positif ke diri lo sendiri, kayak lo udah survive kemarin, maka lo insya Allah bisa survive juga hari ini, kayak gitu loh. Kayak lo sudah mencoba menjadi ibu yang baik kok, apapun yang terjadi lo akan terus berusaha, fightin aja kalau misalnya ntar ada kelepasan atau ada yang kurang, kayak gitu, pokoknya diikutin sama afirmasi positif gitu. At least 3 menit aja. Pun kalau misalnya ada yang ngomong, tapi nih lo nggak tahu sih, pagi-pagi tuh kadang kita bangun bukan karena kita mau bangun, tapi karena anaknya yang bangun. Di situ kata dia, kalau lo nggak bisa lakukan itu di pagi hari, kayak bener-bener ketika mata lo terbuka terus lo lakukan itu selama 3 menit, at least berusaha dalam satu hari itu 24 jam, cari 3 menit aja untuk lakukan itu. Entah abis lo sholat subuh kek, atau lo abis sholat zuhur kek, atau kalau lo nggak bisa banget nih misalnya punya waktu tenang untuk melakukan si 3 menit di breathing sambil afirmasi positif itu, ke toilet kayak gitu, ngunci diri dulu sebentar 3 menit aja gitu. Pokoknya itu diusahakan. Tujuannya adalah untuk memberikan energi tadi kepada diri kita sendiri. Jadi kita nyemangatin diri kita sendiri. Itu juga bentuk sebagai self love-nya kita karena kita mengapresiasi apa yang kita sudah usahakan ya kan tiap hari gitu. Yang kedua adalah get moving. Get moving itu mungkin kayak disuruh untuk berolahraga sih sebenarnya. Gue sih sering ngomong kayak gini ke teman-teman gue. Terus pun ada yang kayak komentarnya adalah, lo nggak tahu gue ngejar anak gue maju mundur ke depan belakang rumah itu juga kayak olahraga ya gitu. Gue ngerti, gue paham, tapi ternyata pas gue baca lagi nih, dia tuh bilangnya bukan sekedar doing chores rumah, misalnya kayak nyapu, ngepel, cuci piring, atau nyuci baju, bukan hanya sekedar itu yang dibilangin aktivitas fisik yang disini tuh yang dimaksud adalah exercise gitu, yang membiarkan peregangan otot lo, yang membiarkan si aliran darah lo yang penuh oksigen itu bisa mengalir ke seluruh tubuh gitu. Karena tujuannya untuk tadi memberikan energi ke diri lo. olahraga pun katanya bisa ini juga kan, memperbaiki mood. Karena dia ya segala hormon dan energi lo yang kayak numpuk, yang residual tuh dikeluarkan gitu. Jadi katanya sih bisa memperbaiki mood. Terus kan karena olahraga tuh gerakannya berulang-ulang gitu kan, jadi terapeutik juga nggak sih sebenarnya? Benar, sepakat. Terus dia juga selain dia tadi membuang yang residu dan dia terapeutik, dia juga kan menghasilkan endorfin lagi. Ya bener ya, endorfin ya, hormon-hormon yang bahagia gitu. Ada endorfin, ada serotonin, ada apa segala macam itu juga pada keluar kan pas lagi olahraga. Jadi kayak dapat all in one gitu loh. Ketiga adalah memahami apa yang dia rasakan. Jadi kadang tuh orang tua suka marah tiba-tiba nggak sengaja sama anak misalnya kayak, kok kamu nggak berantakin mainan lalala gitu. Padahal dia tuh hari itu memang lagi bete karena misalnya uang jajannya nggak dikasih hari itu, mungkin kelupaan ya kan, atau ada uang bulanan tinggal dikit, atau mungkin kayak lagi ada dapat atau masalah kerjaan lagi numpuk dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya betenya karena itu nggak sengaja kelepasannya ke anak. Kalau kondisinya kita lagi happy, si orang tuanya lagi happy, anaknya lagi bertingkah misalnya berantakin mainan pun, itu fine aja gitu. Tapi on the other day, kalau misalnya orang tua moodnya lagi bete, nggak berantakin mainan tuh bisa kayak kesel, sebel gitu.
Nah, untuk mengatasi itu, dia juga ngasih tahu katanya tuh untuk biar kita nggak sekali, misalnya kayak anak lagi bertingkah, kita pengen marah, biar nggak marahnya langsung meledak atau nggak sengaja kelepasan, saya udah naik nih, wih, udah mau marah ya kan, itu take a deep breath dulu 10 detik aja, ngitung, kitanya dalam hati tuh ngitung kayak 1, 2, 3, 4, gitu, 5 sampai 10. Di dalam waktu itu, sambil kita mengatur nafas, itu katanya sih scientifically, itu membantu si otak juga untuk merekalmkan si emosi, jadi rasionya naik lagi, rasionya yang menguasai si emosinya lagi, jadi dia bisa lebih tahu, ini nih gue lebih harus kayak gimana sih bereaksinya, gitu. Jadi nggak asal kelepas gitu langsung marah. Jadi ngitung 10 detik dulu gitu. Yang terakhir nih, yang ini tapi nyambung gitu. Yang pertama adalah ngebuat prioritas dalam sehari. Misalnya dalam sehari itu harus ada hal yang emang wajib kudu banget dilakuin gitu misalnya. Jadi sekeos apapun hari itu, si 3 sampai 5 poin ya, itu tuh prioritas harus banget lo bisa tuntasin gitu. Misalnya anak gue kudu banget mandi pagi, kudu banget makan 3 kali sehari, sama kudu banget gue mandiin sebelum tidur misalnya gitu. Nah itu 3 hal itu dijadiin prioritas, jadi ketika menghadapi hari yang chaos, yang berantakan, yang kayaknya semuanya tuh all over the place, dia nggak bisa menghandle itu dengan baik, itu tuh 3 hal ini ter-accomplish aja itu sudah memberikan rasa relief kayak oh ya thank God, alhamdulillah paling nggak 3 ini tuh terpenuhi gitu, 3 ini tuh tuntas kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah bikin list, disebutnya tuh kalau dia hit list, jadi kayak bikin list yang terkait sama me time. Kadang tuh gue sering banget dengar teman-teman gue suka kayak, gue tuh kadang suka ada waktu kosong tiba-tiba, terus gue bingung gue mau apa. Gue pengen me time, tapi gue gak tahu yang gue mau apa gitu. Nah, ini gunanya sih hit list ini. Jadi lo bikin list, kira-kira kalau lagi ada waktu gitu ya, daripada dibuka sosial medianya, mungkin bisa pause dulu bentar, terus bikin hit listnya ibu-ibu sendiri gitu. Yang disenengin apa sih, misalnya nyalon, atau misalnya masak fancy gitu misalnya, atau belanja, atau ngaji kayak ke pengajian gitu, apa? Maskeran. Maskeran gitu, iya bener-bener. Pokoknya kayak gitu-gitu itu tuh di list. Jadi one day ketika tiba-tiba all of a sudden dapet waktu kosong terus bisa dimanfaatkan untuk me time, itu nggak bingung-bingung lagi mau ngapain. Bisa lihat aja hit listnya, tinggal pilih aja yang kira-kira possible yang mana gitu. Jadi bisa bener-bener memaksimalkan waktu yang dipunyain gitu. Itu sih kalau tips-tipsnya yang gue dapatkan dari buku tersebut. Itu bahkan kayaknya bisa di ini ya, bahkan kayaknya bisa diterapin kalau kita lagi banyak kerjaan. Maksudnya kadang nggak hanya untuk anak gitu, misalnya nggak hanya kita kalau lagi hektik ke anak. Betul, Ya, sepakat. Oh, tambahannya ini sih, kalau yang tadi yang terkait yang apa sih, yang bikin list buat kegiatan me time itu, kadang ada juga yang alasannya adalah, jadi dia bingung mau naruh me time-nya di mana karena nggak ada waktu me time. Nah, kalau di buku itu tuh dikasih tipsnya adalah dicoba untuk memang specifically bikin planningnya gitu loh. Dalam sebulan lo mau me time di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, durasinya berapa lama, kegiatannya apa, terus dikomunikasiin sama pasangan. Karena udah sespesifik itu kan, jadi kayak bener-bener disediakan luang waktu untuk me time, bukannya kayak nunggu ada spare time baru me time gitu, tapi emang sengaja dibuat gitu. Ada juga tipsnya yang kayak gitu. Kalau buat mereka yang mungkin emang super hektik gitu ya sehari-harinya. Gitu Tapi sih emang yang gue setuju baca. sih, karena kalau misalnya nggak kita plot gitu ya, biasanya kan kayak akan pas, gimana ya, sesuatu yang harus kita lakukan tuh pasti akan ada gitu loh. Jadi pasti dia akan kegeser lagi. Jadi kalau kita nggak bikin itu priority, dia akan selalu tergeser gitu. Endingnya kita nggak punya me time, burn out. Burn out. Apa bahasa dong? Nah, itu kan tadi kalau misalnya tentang bagaimana si parents tersebut handle dirinya dia untuk menghadapi kehidupan parenting ini gitu ya kan. Mempersiapkan diri sebelum yang ini nih. Iya, nah ya itu sebelum yang ini habis ini mungkin Hani ya yang akan menjelaskan gimana sih sebenarnya cara handle anak-anak 2 tahunan ini gitu ya. Yes. Kalau dari gue tuh kan baca-bacanya tentang gimana cara menghadapinya langsung nih ke anaknya tuh harus apa sih kalau anaknya lagi tantrum atau anaknya lagi ngerusak barang gitu, misalnya kan nendang-nendang atau mukul-mukul gitu. Nah sebenarnya karena tadi kan kata Tibo juga penting nih gimana orang tua itu menghadapi anaknya gitu. Ternyata itu tuh nyambung juga ke seberapa lama fase ini tuh akan berakhir gitu. Jadi
ternyata tuh kalau misalnya fase ini berarti kan emang macam-macam. Tadi kan kayak sekitar 2 tahun kan kata Tibo, sekitar selama 2 tahun. Nah, tapi itu tuh kan dipengaruhi banyak faktor. Misalnya keterampilan bicara anaknya, terus gimana lingkungannya. Dan salah satunya juga tuh gimana cara orang tuanya tuh bereaksi ketika anaknya berperilaku yang tidak menyenangkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya di sini sih gue ngebaginya 3 gitu ya. Jadi ada gimana, karena yang sering banget tuh tentang tantrum, jadi kita bahasnya tentang kayak misalnya gimana caranya menghadapi ketika dia tantrum, sama gimana mencegahnya, mencegah terjadinya tantrum ini gitu. Nah, terus sama yang terakhir itu, gimana caranya mengajarkan kedisiplinan, karena kan sebenarnya anak umur segini tuh lagi belajar aturan gitu kan, jadi gimana caranya sih kita bisa mendisiplinkan anak yang lagi masa berkembangnya banyak ini gitu, biar dia nggak tantrum dan bisa mengekspresikan emosinya itu dengan cara yang baik gitu. Nah, pertama, kenapa sih anak itu bisa tantrum gitu kan? Nah, anak bisa tantrum itu biasanya karena dia tuh butuh untuk meredakan apa ya, frustasi gitu. Karena dia frustasi kan nggak bisa menyampaikan apa yang dia mau, nggak bisa nyampein dia tuh rasanya lagi apa, lagi marah atau lagi kesel gitu. Jadi dia tuh butuh untuk meredakan frustasinya, makanya dia tantrum. Terus habis itu butuh mengekspresikan tadi perasaannya, kebutuhannya, keinginannya apa. Sama dia tuh butuh apa ya, kebutuhan untuk dia tuh ngerasa penting, dia pengen diperhatiin sama orang gitu, jadinya dia tantrum tuh. Sama memang karena kontrol diri dan masih belum bisa mengendalikan emosi. Sama yang terakhir itu adalah dia biasanya lapar, haus, capek, atau lagi bosen. Itu tuh mancing tantrum banget kan, gitu. Angry. Iya, hangry bener-bener. Nah, kalau anak lagi tantrum, sebenarnya apa sih yang sebaiknya orang tua lakuin gitu? Sebenarnya yang pertama itu kuncinya adalah coba tetap tenang dan usahakan jangan marah. Mungkin bisa tadi ya dengan tipsnya Nina gitu, yang kalau saya udah pengen marah banget, hitung dulu sampai 10 gitu. Karena sebenarnya kalau orang tua marah, anak tuh akan makin menjadi-jadi gitu kalau dia dimarahin. Tantrumnya tuh makin parah gitu. Dan kalau bisa tuh ngomong yang lembut gitu, jangan dibentak anaknya. Karena kalau anak dibentak, dia akan teriak balik lebih keras gitu kan. Sama biasanya juga coba jangan ada hukuman fisik, kayak misalnya anaknya nangis terus jadinya dipukul, ya kan pasti makin nangis dong karena sakit juga gitu kan. Sama dan kalau bisa juga jangan berdebat kayak tadi kan udah janji gini gitu. Ya anak kalau lagi tantrum nggak akan masuk apapun yang diperdebatin gitu. Jadi ya kalau bisa tunggu aja dulu anaknya mereda, tapi terus sambil dilindungin kalau misalnya lagi tantrumnya di luar nih, misalnya di supermarket atau di tempat bermain gitu, lindungin anak nih, pastikan lingkungannya tuh aman, karena kan kalau misalnya anak lagi tantrum, bisa jadi dia tuh nabrak apa, atau misalnya dia nendang sesuatu, guling-guling gitu ya. iya, ternyata ada yang tajam gitu kan sudut-sudutnya gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya nggak lagi berdua aja sama anak, saya sama ayahnya gitu, bisa dipastiin juga nih, oh lingkungannya aman gitu, dilindungi lah anaknya. Dan terus kalau misalnya anak lagi ngekspresiin emosi gitu, coba ungkapin empati gitu. Jadi kayak bilang, kita tuh mengerti perasaannya tuh apa sih gitu. Kamu sedih ya nggak bisa dapet mainan yang kamu mau, kayak gitu misalnya. Terus habis itu coba kalau jadi dia juga tahu kan, orang tua jadi role model kan, jadi dia bisa tahu, oh caranya nyampein tuh kayak gitu ya, kalau aku nggak bisa dapet yang aku mau, aku tuh namanya sedih, kayak gitu kan. Jadi anak tuh belajar emosinya apa, terus cara nyampeinnya gimana gitu kan. Sama coba peluk anak biar amarahnya tuh reda gitu. Jadi iya, jadi anaknya tuh dipeluk gitu kan. Jadi dia merasa juga kalau, oh orang tuaku tuh peduli loh, orang tuaku tuh ngerti aku lagi butuh apa, kayak gitu. Atau mungkin bisa juga dialihkan perhatiannya ke hal lain yang lebih menarik, kayak gitu. Kan soalnya sering banget ya anak kalau di luar itu suka tantrum gitu kan. Kayak minta ini, pasti nangis-nangis. Terus orang tua kan misalnya malu sama orang-orang lain gitu kan, jadinya malah marahin anaknya, pokoknya suruh, jangan nangis gitu ya. Anak malah makin ini ternyata kalau misalnya digituin itu malah makin kenceng nangisnya, makin ronta-ronta lah, guling-guling di lantai, segala rupa lah pokoknya. Segitu. Segala rupa. Lagi tadi, iya, pokoknya sendelin ya. Makin di iya pasti dia tuh mikirnya kalau aku guling-guling aku dibeliin gak ya itu gitu kan. Jadi sebenarnya dan
dan butuh juga untuk konsistensi, karena jadi biar anak tuh tahu kalaupun dia nangis nggak akan bisa dia dapat yang dia mau kalau dengan cara itu gitu. Jadi dia belajar gimana caranya yang baik untuk ngasih tahu dia maunya apa kayak gitu kan. Dan sebenarnya ini catatannya adalah kayak jangan jadi tolak ukur kalau anak nangis di depan umum itu berarti kita orang tua yang gagal, orang tua yang buruk gitu. Sebenarnya enggak, karena sebenarnya emang sebagian besar anak itu kayak gitu di usia itu. Makanya sebenarnya perlu untuk kita mencegah nih sebelum terjadinya si tantrum tadi. Nah, kalau misalnya tantrum tadi kan karena frustasi dia nggak tahu maunya apa, atau misalnya dia nggak bisa mengekspresikan emosinya, bisa jadi kita kasih nih misalnya mau beli mainan, dikasih 2 aja pilihannya, mau A atau B gitu kan, mau mobil-mobilan atau kereta-keretaan misalnya. Karena kalau misalnya anak dikasih pilihannya banyak tuh kan dia malah sulit ya milihnya mau yang mana gitu, dan kadang jadinya dia frustasi, ya jadinya tantrum lagi, nangis atau teriak-teriak gitu. Nah, dengan kita mempersempit pilihan itu bisa bikin dia lebih mudah gimana dia milih yang dia mau gitu. Terus sama karena tadi juga tantrum itu dipengaruhi oleh rasa lapar, haus, lelah, dan bosan, sebelum pergi nih terutama ya mungkin atau sehari-hari pun itu dipastikan anak tuh cukup tidur, terus udah makan kayak gitu kan, terus bawa minum mungkin kemana-mana. Jadi anak tuh nggak tantrum karena fisiologis gitu, maksudnya karena dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, sebenarnya nyambung juga ke selanjutnya, kenapa itu pentingnya rutinitas harian. Jadi biasanya kan emang rutinitas anak makan harus jam sekian, mandi jam sekian gitu. Jadi tidur jam sekian. Jadi dia udah terbiasa sama rutinitas, karena anak itu kalau misalnya rutinitasnya tiba-tiba berubah kan suka nggak nyaman gitu kan. Dia kayak sesuatu yang unpredictable tuh nggak suka gitu anak-anak. Jadi kalaupun mau diganti rutinitasnya atau kayak tiba-tiba harus pergi nih gitu. Nah, itu dikasih tahu kayak diaba-abain dulu misalnya malamnya gitu kan. Besok kita mau ke sini misalnya gitu. Terus atau misalnya lagi di taman bermain. Terus dia lagi main nih perosotan gitu kan. Kan biasanya anak suka nggak mau pulang tuh. Nah, itu bentar bisa dikasih aba-aba dulu misalnya 10 menit. Nanti kita misalnya di jarum jam segini kita pulang ya gitu. Terus ntar dia aba-abain lagi. Oh, di 5 menit sebelum pulang dia babain lagi, oh kita mainnya tinggal sampai jam segini ya gitu. Udah, ntar udah tinggal dikit lagi, misalnya 2 kali seluncur lagi. Nanti 2 kali perosotan lagi kita pulang ya gitu. Nah, pas udah terakhir, ini terakhir ya, habis ini pulang gitu. Jadi kan dia udah tahu nih step-stepnya, oh iya dia akan lebih bisa nurut gitu, lebih bisa nggak tantrum. Kayak gitu. Terus udah gitu, penting juga untuk apresiasi. Jadi kita menghargai anak kalau misalnya dia berperilaku baik, kalau misalnya diajak pergi di luar, atau misalnya di rumah dia berperilaku yang nggak ngerusak-rusak gitu, karena dia udah tahu nih misalnya dikasih tahu dulu kan pasti kalau misalnya rusak nanti nggak bisa dipakai lagi misalnya gitu barang-barang kan. Anak kalau pengen tahu misalnya remote dilepas-lepas lah baterainya atau apanya gitu terus hilang. Jadi bisa dikasih tahu kalau misalnya nanti rusak nggak bisa buat nonton TV kayak gitu. Itu bisa nanti jadinya kalau misalnya dia ternyata udah benar cara makainya, berperilaku baik, diapresiasi. Mungkin bisa dikasih cemilan sekali-sekali yang dia suka, atau dikasih hadiah apa gitu yang dia suka aja, atau dikasih buku kesukaannya dia kayak gitu. Dijelasin maksudnya kayak kalau anak menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kegunaannya, kayak tadi misalnya remote, dikasih tahu bahwa ini tuh gunanya buat ini. Jadi kayak kalau misalnya dia ngeberantakin dan tidak dipakai dengan sesuai, ya dia bisa rusak gitu kayak yang Hani tadi. Jadi kayak mungkin kalau anak ngomong bahasanya masih bahasa bayi itu kita benerin, nah ini tuh sama dengan barang juga mungkin bisa kita perjelas gitu loh bahwa ini gunanya buat ini seharusnya digunakan buat ini. Iya, Oke, jadi ngelarangnya dikasih penjelasan yang logis gitu maksudnya, Bu ya? Iya, karena kalau cuma dilarang, jangan gitu, nggak dikasih alasannya, kalau dibilang jangan, pasti malah makin pengen tahu kan, kenapa sih emang nggak boleh kenapa gitu. nggak boleh? Iya, udah. Emang bakal ada apa nih kalau aku lepas, kayak gitu kan. Dia pasti belum tahu, karena kalau kita tahu, iya kalau kita kasih tahu kan, oh gitu, makanya kenapa nggak boleh. Jadi masih lebih bisa lumayan lah, meskipun nggak akan langsung juga dia ngerti gitu kan, harus berkali-kali gitu.
Nah itu, dan yang tadi sih paling penting orang tua tuh jadi role model gitu kan. Kalau misalnya marah juga cara marahnya harus yang baik gitu kan, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, yang sampai mukul-mukul kayak gitu. Karena anak pasti niruin orang tuanya gitu. Ternyata tantrum itu pada anak-anak usia segitu menular guys kayak virus. Karena pada usia segitu mereka itu bentuknya imitasi. Jadi bahkan katanya anak yang calm banget pun, dia ketika melihat temennya tantrum dan temennya itu mendapatkan sesuatu, dia bisa mengikuti itu. Oh no. Ya, makanya itu tuh kayak semacam penyakit menular guys. Jadi jangan senang dulu kalau anaknya calm. Dia bisa ngelihat dan mencontoh, dan itu makanya jadi penting sih yang Hani bilang, kenapa orang tua juga ngeresponnya nggak boleh emosional juga, karena itu kan dia contoh gitu kan, apalagi itu contoh yang paling deket di lingkungannya dia. Kayaknya kan perlu gimana caranya kita kayak ngenalin aturan atau ngelatih biar anak disiplin tuh gimana sih gitu. Bisa dengan pokoknya dia tuh harus tahu apapun yang dia lakukan itu ada konsekuensinya gitu. Jadi misalnya dia berperilaku yang nggak baik, mungkin bisa tuh diambil mainan yang dia mau gitu. Jadi kayak dia tahu kalau misalnya dia kayak gitu, dia nggak akan dapet apa yang dia suka, kayak gitu kan. Terus bisa juga dengan time out, jadi itu juga biar orang tuanya calm, anaknya juga calm gitu. Jadi dia bisa, mungkin orang tua bisa nyediain tempat yang aman gitu buat anak. Ya udah anak diem dulu di situ kalau misalnya lagi di time out gitu kan. Kalau misalnya ada orang dewasa lain, mungkin bisa ada yang jagain biar anaknya tuh nggak kemana-mana. Coba di situ dulu sampai kasih waktunya lah berapa, 1 menit 2 menit gitu kan, karena anak umur segitu emang kan susah diem sih sebenarnya gitu, jadi makanya harus coba diawasin gitu. Terus sama konsisten, jadi kalau enggak ya enggak gitu, jadi jangan karena dia nangis terus orang tuanya malu misalnya terus jadi diiyain, kan anak jadi oh ternyata sekarang berhasil nih, mungkin nanti berhasil lagi, diulang lagi pasti kan perilakunya gitu. Jadi no ya no gitu, jangan sampai nggak ada konsisten, dan itu perlu konsisten juga antara ayah dan ibu sih sebenarnya, karena biar anak juga tahu oh aturannya itu memang benar-benar nggak boleh gitu, emang itu tuh hal yang tidak baik, tidak patut dilakukan kayak gitu. Terus sebenarnya orang tua juga yang tadi sih, karena ya no itu no, orang tua tuh harus pegang kendali, kuat pendirian gitu lah ya, jangan sampai ngebiarin anak tuh maksain dia sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi ya udah orang tua tuh tetap punya kontrol, meskipun kita misalnya ngebiarin anak untuk milih nih mau pilihan apa yang dari yang kita sajikan gitu, tapi kalau dia mau yang lain ya nggak boleh, tetap harus 2 ini misalnya kayak gitu sih. Bisa tadi pas lagi time out kan tiba-tiba dapat me time ngerjain gitu. Oh ibunya, iya bisa ya. Oh terus tadi sama satu lagi buat dia mendisiplinkan tadi, dengan yang tadi sih bisa ngasih pemahaman dulu, reasoningnya dulu kenapa nggak bolehnya gitu. Jadi jangan mau terus, maksudnya jangan dilarang aja, tapi dikasih tahu juga apa alasannya gitu kan. Agree sih gue sama yang itu Han, soalnya kan selain dia juga tahu kenapa alasannya dia dilarang, dia juga jadi terbiasa untuk berpikir logis gitu, jadi tahu sebab akibat, jadi tahu fungsi ini, fungsi itu gitu kan, jadi tahu rules atau norma atau value atau apa sih yang ada di lingkungan sosialnya dia, jadinya dia malah lebih paham hal-hal kayak gitu kan. Terus bisa juga jadi ngajarin dia buat apa ya, tahu dari sudut pandang orang lain sih, kayak misalnya kenapa kita nggak boleh ngelempar bola ke orang gitu, misalnya karena misalnya ke kepala orang misalnya gitu kan. Kan ada kan anak yang kayak pengen tahu aja gitu, terus ya kan dikasih tahu kalau misalnya dilempar gitu orang jadi sakit dong nanti kepalanya, misalnya atau tangannya nanti sakit kalau kena bola gitu, jadi dikasihnya baik-baik ya, pelan-pelan gitu kan. Jadi jadi kalau kayak gitu orang tuh ngerasa sakit ya, jadi aku nggak boleh nih maunya aku doang untuk melempar bola ke dia kayak gitu. Mungkin mindset buat orang tua ya kayak yang harus selalu diingat supaya nggak stres-stres banget, kayak bahwa anak umur segini tuh masih belajar loh, kayak mereka tuh butuh bimbingan. Jadi sebenarnya yang perlu kita kasih itu adalah bimbingan, baik secara misalnya kayak gimana mereka ngekspresin emosi, emosionalnya, baik secara tadi pengertian logis ya. Jadi kayak bahkan dengan kita memberikan contoh kita harus berperilaku kayak apa tuh, itu pembelajaran buat anak, dan mereka tuh kayak sponge gitu loh, jadi kayak semua
diserap gitu. Jadi kayak Observe gitu ya. harus diingat sih sama orang tua untuk nggak kelepasan, untuk nggak apa, bahwa kayak semua ini kayak diserap loh sama anak. Anak tuh lagi belajar loh gitu. Jadi kayak yang ada kita harusnya bantu gitu. Jadi intinya mungkin ada 3 kali ya. Misalnya anak tuh butuh bimbingan, orang tua butuh mengontrol dan mengajarkan kontrol diri juga ke anak, sama konsistensi sih. Maksudnya jangan kalah sama anak gitu sebenarnya. Kayak kita tetap pegang kendali. Jadi kita harus konsisten sama nilai-nilai, aturan-aturan yang kita bikin buat anak gitu. Mungkin emang terdengar sulit gitu kali ya. Kan ini kan kayak tips-tipsnya kayak banyak, terus kayak, ya ampun, coba deh, jalanin aja deh, gitu kan ya. Cuman ya, takutnya tips ini ada, bukan berarti kayak semua teori doang, pasti ini pernah ada yang melakukan dan berhasil, dan it works gitu di mereka. Jadi kan sangat amat sangat amat baik kalau misalnya mau dicoba untuk dilatih, dilakukan gitu kan. Nggak semua tipsnya harus dilakuin satu waktu juga sih. Maksudnya itu bisa tips yang mana bisa berlaku atau works di waktu yang mana gitu. Kayak ya pasti bisa tahu sendirilah kira-kira mana yang bisa dipakai di waktu-waktu tertentu kayak gitu. Dan tadi gue sama yang disampaikan Nina itu soal kayak berapa poin yang harus dicapai dalam sehari. Kayak ketika kita merasa kita udah mencapai sesuatu, at least kayak kita tuh nggak menghukum diri kita sendiri dengan kayak kesetresan tentang si anak yang bandel itu loh. Tapi kayak kita tuh menyadari bahwa udah ada hal-hal yang sebenarnya berhasil kita lakukan untuk si anak gitu loh. Nah kan stres ya, kayak mau meledak, mau marah, tahu nggak baik buat anak. Gue juga nggak bisa, gue harus meledak gitu kan, kayak it's a hard time. Jadi kayak jangan kayak menghukum diri sendiri juga gitu loh dengan kayak gue gak bisa jadi a good parent gitu kayak. Don't be too hard on yourself, tapi juga don't stop to try gitu ya nggak sih? Iya, kuncinya ya memang harus sabar sih maksudnya, dan pokoknya yang pasti fase ini tuh pasti berlalu gitu. Nggak mungkin anak kayak gitu terus sampai gede. Kalau misalnya kayak gitu terus berlanjut ya itu butuh diperiksain ke profesional kan. Tapi kalau untuk anak normal sebenarnya nggak akan itu berlalu lama-lama gitu kan. Tadi kata Timo maksimal aja 2 tahun. Iya. Gitu, jadi ya take your time aja lah untuk menyesuaikan diri sama perubahan-perubahan yang ada. Gitu, memang itu fasenya. Semangat ibu-ibu di luar sana. Yeay. Iya, semangat. Semoga ada manfaatnya sharing kita hari ini untuk para ibu-ibu di sana, apalagi mama-mama muda, atau mungkin mama-mama yang punya anak usia 2 tahun, tapi dia anak kedua atau anak ketiga gitu ya kan. Iya benar. Semoga bermanfaat. Hopefully kita bisa mempraktekkan ini juga nanti suatu hari nanti. Amin, semoga ya. Semoga. Nanti kita butuh juga deh kalau udah punya anak mungkin tonton video sendiri. Iya bener, buat reminder. Iya bener. Oke guys, gue seneng banget sama perbincangan kita hari ini. Apa bisa disampaikan di komen ya for our next talk. See you again. Bye-bye.